Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Pesta Santo Matius Rasul, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 9 ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil hari ini, kita mendengar kisah Yesus memanggil Matius. Diceritakan bahwa setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepada Matius, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan Yesus dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Jawaban Yesus ini tepat dan jelas. Yesus sebagai Allah yang tahu isi hati manusia melihat orang Farisi yang menganggap diri mereka benar. Saudara-saudari terkasih, kita semua tahu bahwa orang Farisi adalah sebutan untuk suatu golongan dari para rabi atau guru dan ahli Taurat yang sangat berpengaruh. Orang Farisi berpegang pada Taurat Musa dan pada adat istiadat nenek moyang secara baik dan benar. Orang Farisi tidak mau berkompromi atau membiarkan hukum dan peraturan yang tertulis dalam kitab Taurat dilanggar atau diabaikan. Dan sebagai upaya menjaga dan mempertahankan kemurnian dan kesucian hukum Taurat yang menjadi satu-satunya pegangan bagi mereka, orang Farisi tidak segan-segan untuk menjauhi orang-orang yang dianggap berdosa. Orang Farisi berpikir bahwa dengan menjauhi orang berdosa, mereka tetap bersih dan benar di hadapan Allah. Salah satu kelompok yang dianggap berdosa adalah para pemungut cukai, termasuk Matius, yang dipanggil secara khusus oleh Yesus untuk menjadi muridnya. Maka ketika Yesus yang dianggap oleh orang Farisi sebagai guru yang baik dan suci makan bersama Matius dan orang-orang berdosa, orang-orang Farisi protes. Saudara-saudari terkasih, Yesus mengkritik sikap orang Farisi yang menganggap diri mereka baik dan benar. Oleh karena itu, Yesus mengatakan bahwa hanya orang sakit yang memerlukan tabib. Orang-orang Farisi memandang diri mereka sehat dan baik-baik saja,
Sementara para pemungut cukai termasuk Matius dan orang-orang berdosa adalah orang-orang sakit. Artinya orang berdosa yang membutuhkan seorang dokter rohani, yakni Yesus. Yesus adalah tabib atau dokter yang tidak hanya menyembuhkan sakit fisik, tetapi juga sakit rohani. Ada banyak sakit rohani yang dimiliki oleh umat manusia saat ini, yakni merasa atau menganggap dirinya baik dan benar. Merasa dan menganggap diri baik dan benar adalah penyakit rohani yang perlu disembuhkan. Dan satu-satunya yang bisa menyembuhkan penyakit rohani adalah Tuhan Yesus. Lalu, bagaimana agar seseorang bisa sembuh dari sakit rohani? Pertama-tama, orang mau membuka hatinya kepada Allah. Membuka hati berarti membiarkan Allah masuk dalam diri kita. Setelah masuk ke dalam hati kita, Allah akan menerangi setiap ruang yang gelap dalam diri kita, termasuk ruang khusus yang selama ini kita tutup-tutupi atau sembunyikan dari orang lain. Kedua, kita merendahkan diri di hadapan Allah. Saudara-saudari terkasih, hari ini Gereja Katolik di seluruh dunia merayakan pesta Santo Matius, salah satu Rasul Yesus dan penulis Injil. Matius adalah satu-satunya Rasul Yesus yang bekerja sebagai pemungut cukai. Karena pemungut cukai dianggap sebagai pendosa oleh orang-orang Israel, maka Rasul Matius bisa menjadi wakil dari para pendosa yang dipanggil menjadi Rasul Yesus. Kenyataan ini menyadarkan kita semua, sebab sesungguhnya kita para pengikut Yesus sama dengan Matius. Kita termasuk Matius lain yang berdosa dan dipanggil Yesus. Kita para pengikut Yesus adalah orang-orang berdosa yang membutuhkan belas kasih dan pengampunan dari Allah. Yang jadi persoalan adalah, apakah kita sadar dan tahu diri bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa? Sebab banyak juga para pengikut Yesus, umat Kristiani, yang merasa dan berpikir seperti orang Farisi bahwa mereka adalah orang-orang yang baik dan benar. Jika ini terjadi, maka itu menjadi sebuah bahaya besar. Bahaya karena merasa dan menganggap diri dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah. Apakah kita menyadari bahwa kita semua sama seperti Rasul Matius, manusia berdosa yang membutuhkan belas kasih Allah? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil Matius, seorang pemungut cukai yang pada akhirnya bertobat dan menjadi pengikut-Mu. Engkau juga telah memanggil kami, para pendosa, untuk bertobat dan menjadi pengikut-Mu. Semoga teladan Santo Matius mendorong kami setia kepadamu. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.